Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui persekutuan doa malam pada malam hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenung-renungkan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk malam hari ini, karena Tuhan telah menyertai segala kehidupan kami pada hari ini, dari pagi, siang, hingga petang malam hari ini. Dan pada petang malam hari ini ya Tuhan, kami ingin mengakhiri segala kegiatan kami pada hari ini. Biarlah melalui renungan doa malam pada hari ini ya Tuhan, firman Tuhan yang hendak kami baca dan kami renung-renungkan ya Tuhan, boleh mengkoreksi kehidupan kami pada hari ini. Sehingga kehidupan-kehidupan kami dari hari-hari ke depan, kami boleh dimampukan seturut dengan apa yang Tuhan telah firmankan di dalam Alkitab. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada malam hari ini, saya ambilkan dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai ayat yang ke-23. Nats firman Tuhan yang hendak kita renungkan, saya ambilkan dari ayat 5 sampai yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain untuk masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Sekian jauh Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang hendak kami renungkan pada malam hari ini dari Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai yang ke-8. Adapun renungan pada malam hari ini saya beri judul Tuhan Yesus mengutus para murid. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil ini mengingatkan kepada setiap kita akan tugas perutusan yang harus kita laksanakan. Sebab apa? Sebab kita ini juga termasuk murid-murid Tuhan Yesus dari generasi yang kesekian. Setelah Tuhan Yesus wafat, bangkit, dan naik ke surga, para rasul memuridkan lagi sejumlah murid, dan seterusnya. Sampailah pada diri kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita ini orang percaya kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya setiap orang percaya pada Tuhan Yesus wajib menunaikan tugas perutusan dan perintah-perintahnya. Mengutus para murid-muridnya, pasti Tuhan Yesus sudah memberikan karunia kepada murid-muridnya supaya mampu untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh-roh jahat. Bagian kita adalah mempersiapkan diri kita dengan menekuni akan kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab
dan menjaga kekudusan diri sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga sampai kapan saja Tuhan panggil kita untuk menunaikan tugas perutusan itu, kita sudah betul-betul siap. Kepada ke-12 muridnya, Tuhan Yesus mengutus mereka kepada bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Mengapa demikian? Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya untuk bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel, karena pada saat itu bangsa Israel justru menolak Yesus sebagai Mesias. Padahal mereka percaya kepada Tuhan Allah, dan seharusnya mereka mempercayai bahwa Yesus adalah utusan Tuhan Allah. Yesus mengutus ke-12 murid-muridnya ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu artinya diutus untuk orang-orang yang percaya kepada Allah, tetapi menjalani kehidupannya menjauh dari Allah. Keadaan seperti ini masih terjadi hingga sekarang, di mana masih banyak umat Kristiani hidupnya menjauh dari Allah. Apalagi situasi dunia saat ini yang semakin berat dengan adanya COVID-19, di mana kehidupan orang-orang percaya dan kehidupan orang-orang sangat dibatasi. Banyak orang-orang kehilangan pekerjaannya. Ibadah tidak bisa lagi dilaksanakan bertemu fisik. Sehingga tidak sedikit orang yang jatuh dalam penderitaan akibat berbuat dosa. Dan karena kelemahan rohani yang relasi dengan Tuhan semakin jauh. Ini menjadi pertanyaan bagi kita dan menjadi tugas kita yang terpanggil untuk membawa mereka yang lemah rohani untuk kembali kepada Tuhan. Inilah menjadi tugas kita, orang yang terpanggil untuk membawa mereka yang lemah rohani untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bila kita melakukan dengan sungguh-sungguh, apabila kita melakukan pelayanan dengan hati yang tulus dan semata-mata tujuannya hanya untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan memampukannya. Sekarang ini keterlibatan kita sangat dibutuhkan untuk menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Kita diminta terlibat dalam kegiatan-kegiatan gereja untuk melayani Tuhan. Dan menjadi bagian dari tugas perutusan itu seperti para murid-murid Yesus yang diutus untuk melayani dan mewartakan Injil Kerajaan Surga. Yang menjadi pertanyaan adalah, marilah kita renungkan. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah setiap kita sudah melaksanakan tugas perutusan seperti yang Yesus kehendaki dan dengan tekun setia menuruti perintah Yesus agar saling mengasihi? Jawabnya ada pada diri kita. Amin. Marilah Bapak Ibu persekutuan doa malam pada malam hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kembali lagi ya Tuhan, kami menghadap bersimpuh kepada Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami renung-renungkan pada malam hari ini. Dan sungguh ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami ini juga murid-murid Tuhan Yesus Kristus, tetapi kami belum bisa melaksanakan tugas perutusan itu
untuk membawa jiwa-jiwa baru. Dan kami menyadari ya Tuhan, ketika Tuhan memampukan setiap kami, ketika kami boleh melaksanakan tugas perutusan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memampukannya. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas firman itu. Kiranya Tuhan juga menguatkan setiap kami, memperlengkapi setiap kami. Ketika tugas perutusan itu boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk rencana-rencana kegiatan-kegiatan Gereja Tuhan GKI Kabangan pada saat ini. Dan dalam waktu dekat ini ya Tuhan, kami ingin melaksanakan ibadah hari Minggu secara fisik, dan itu masih dibatasi ya Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi dan memampukan pelayan-pelayan Tuhan, sehingga pelayan-pelayan Tuhan ini boleh melakukan tugas pelayanan itu dengan baik. Tuhan, kami menyadari masih banyak doa-doa yang kami ingin naikkan kepada Tuhan. Tetapi atas keterbatasan pikiran kami tidak bisa menyampaikan satu persatu. Ampunilah ya Tuhan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.